memang dari dulu kepengen jadi presenter? Dari dulu kepengen jadi presenter itu setelah aku melewati proses belajar. Justru cita-citanya nggak pernah jadi presenter, kayaknya harus ngaku deh kalau aku takut gitu. Jadi kayak sama ini kayak sok kuat ini segala macam. No, I'm scared gitu. Aku takut gitu. Dan That's aku good point. Iya, Beautiful aku point. takut gitu. Aku takut untuk menuju tahun baru. Aku takut dengan apa yang akan aku alami karena pengalaman di tahun sebelumnya di 2003 yang belum selesai aku proses. Aku takut, tapi aku tahu aku harus menyelesaikan apa yang belum selesai nih. Tapi kamu gak ada darah Maluku? Gak ada. Sama sekali? Gak ada, Mas. Bener? Gak ada. Oh ya? Gak punya. Aku ngira kamu itu ada. Gak ada Indonesia Timur, gak ada Indonesia Timurnya. Timur Tengah mungkin. Tapi ngomong ini udah mulai kan ya? Udah mulai. Jadi tanpa opening memang ini ngobrol santai aja. Oh gitu. Iya, karena sebenarnya hostnya tidak lihai untuk bikin opening. Tapi lihai untuk bikin orang getar, Mas. Bikin konten kayak Mas Aji, iya lagi kita bikin refleksi. Oh ya? Iya, aku sih gitu. Aku sih ngeliat kontennya Mas Aji tuh banyak yang jadi bahan refleksi, jadi bahan mikir, minimal mikir lah ya Mas, gitu kan. Kita kan kayak kalau nggak ada mikir tuh kayak wah scroll doang gitu kan. Tapi ini kayak wah iya lagi gitu. Itu tuh kayak jujur banyak banget menginspirasi apa yang aku kerjakan bersama dengan adalah beberapa temen gitu. Wah, thank you. Dan ini juga jadi satu hal yang aku itu kan orang yang senang belajar gitu. Jadi belajar jadi host, belajar jadi presenter itu sesuatu yang menarik gitu buat aku gitu. Meskipun ya nervous sih. Malah aku yang di interview. Karena menurutku kan jadi beginners lagi itu sesuatu yang perlu kita lakukan gitu supaya ya kembali ke dasar gitu. Tapi ngomong kalau aku dengar namamu itu identik dengan presenter. Ya kan, Safira, presenter Safira gitu. Memang dari dulu kepengen jadi presenter? Dari dulu kepengen jadi presenter itu setelah aku melewati proses belajar. Justru cita-citanya nggak pernah jadi presenter, Mas. Cita-citanya nggak pernah jadi? Aku tuh kayaknya ibaratnya kalau istilah anak sekarang tuh core memory asli nggak ada. Aku tuh nggak ada tuh kayaknya. Aku komunikasi kuliahnya. Tapi kan udah inilah ya, maksudnya mepet gitu. Jadi kayak waktu sekolah gitu ya, secara akademis tuh aku nggak terlalu canggih, jujur. Apalagi yang kayak ada urusan angka segala macam. Pokoknya kayaknya orang tua aku tuh khawatir, maksudnya kayak ini anak mau gimana sih gitu. Kok kayaknya aktif kesana kesini lalala tapi nilainya kok selalu merah kayak gitu. Terus akhirnya kayaknya di situ peran orang tuaku berfungsi dengan baik sih, alhamdulillah gitu ya. Kalau sekarang aku refleksikan kembali, jadi mereka lah gitu, orang tuaku lah yang akhirnya mengarahkan aku, Vira kuliah nih ya, abis SMA kuliah jangan main-main, karena abis kuliah harus bisa langsung kerja. Intinya gitu. Tapi maksudnya dia adalah bukan yang kayak dikasih beban bahwa nanti harus punya uang sendiri, enggak. Tapi waktu itu aku ingat banget papaku tuh selalu bilang kalau Vira punya uang sendiri enak loh Vira, bisa beli apapun yang Vira mau, bisa jajan apapun yang Vira suka, kayak gitu. Jadi itu tuh make sense gitu, masuk gitu kan. Mungkin kayak aku anaknya suka main. Terus akhirnya apa ya gitu, dicarilah hukum deh, karena pada tahun aku waktu itu lagi ini Mas heboh-heboh reformasi gitu. Setelah reformasi jadi kayak jurusan hukum tuh kayak lagi populer banget gitu. Aku banyak yang berminat gitu ya. Spesifik mau Trisakti kata gitu. Nggak ada bakatnya, jangan macam-macam. Ini kayak FOMO gitu, mungkin gitu ya. Waktu itu kayak belum ada istilah FOMO, tapi beliau tahu gitu. Akhirnya kayaknya beliau melakukan riset sendiri. Udahlah kita yang pasti-pasti aja. Ini sekarang tuh banyak banget media baru, TV baru, segala macam, radio. Belajar itu aja, belajar apa kayak komunikasi kayak jurnalistik kayak semua. Nanti Vira selesai kuliah langsung kerja ke situ. Udah jadi akhirnya yaudah kayak diarahin, tapi bukan yang dipaksa, tapi diarahin aja gitu loh Mas. Akhirnya akhirnya lulus SMA aku ikut short course, terus kuliah segala macam. Barulah keinginan untuk kayaknya aku bisa nih
gitu. Akhirnya aku mau coba nih jadi presenter, kerja di TV gitu. Walaupun waktu itu pikirannya bukan yang tiba-tiba ada di depan kamera, enggak, tapi proses belajarnya aku sangat menikmati. Reporter apa segala macam, kayaknya industrinya dinamis, main banget nih aku pikirannya zaman dulu gitu. Memang suka main ya. Iya Mas, gitu seru banget ketemu orang banyak. Terus waktu tempat lembaga pendidikan waktu itu aku ambil gitu, lesnya tuh ngajakin kami ke Trans TV dulu awal-awal gitu, kayak wah gila banyak orang, bagus, warna-warni. Itu tuh apa ya, benar-benar menstimulasi keinginanku untuk kayak aku pengen kerja kayak gini nih gitu. Dan waktu itu kan Trans TV kan memang anak muda gitu kan ya. Jadi kayak di masa-masa itu juga pop gitu kayak wah pokoknya gitu deh Mas, kebayangnya. Akhirnya aku ikutin semua prosesnya, aku belajar, aku tetap kuliah tetap juga, main juga kan? Main nomor 1. Tapi ngomong soal main, memang itu suatu hal yang penting sih, maksudnya ketika kita bertambah dewasa, sesuatu yang kadang hilang, sering kali hilang bahkan adalah playfulness-nya itu gitu ya kan. Dan benar, itu penting sebenarnya. Karena tanggung jawab nggak sih Mas? Iya, mungkin ada tanggung jawab tuh jadi beban. Iya, jadi terlalu serius gitu menjalani hidup gitu. Oke, tadi kamu ngomong tentang FOMO ya. Ya, nanti kita akan ngobrolin tentang hal itu. Tapi bicara tentang presenter, ternyata dulunya sebenarnya kamu tidak terlalu ingin menjadi presenter gitu ya. Nggak punya basic apapun gitu. Jadi I start from scratch, benar-benar. Iya. Kuliah tapi komunikasi. Lalu dia berminat untuk jadi presenter. Akhirnya berjalan bersamaan gitu, kuliah, terus dari kuliah ada mulai ada kerja sama orang dan sebagainya. Akhirnya ketemu mentor yang tepat waktu itu gitu, yang akhirnya akhirnya mengantarkan aku sampai kita ketemu nih sekarang. Iya. Tapi di perjalanan itu kan juga seperti kaos atau baju yang kamu ini tinggikan. Ya, aku langsung ingat Glenn Fredly. Iya Mas, jadi ini tuh aku tuh apa ya, dalam perjalanannya tuh bener-bener semuanya tuh aku bisa bilang tuh unplanned sebetulnya gitu. Walaupun mungkin nggak tahu deh, mungkin Mas Aji bisa mengelaborasikan lebih jelas gitu ya. Jadi mungkin aku tuh nggak pernah punya rencana yang pokoknya aku mau main film, aku mau ini, aku enggak, tapi seneng nonton film tuh aku seneng. Ketemu sama misalnya dengerin lagu-lagu yang bagus-bagus aku seneng kayak gitu, emang kayak gitu tanpa ada ngucap aku pengen gitu, enggak, tapi jalannya tuh begitu gitu loh Mas, jalannya tuh begitu, akhirnya ketemu, gini, ketemu lagi, gini. Terus yang menariknya lagi adalah dari perjalanan ini banyak hal yang dulu waktu sebelum aku fokus kuliah, kerja dan sebagainya, itu tuh cuma angan-angan doang. Aku tuh sering banget ngomong sama diri sendiri gitu, suka ngomong sendiri. Aku tuh punya imaginary friends gitu Mas dulu. Oh ya? Dan imaginary friendsku waktu remaja atau waktu kecil? Waktu zaman aku dari kecil tuh aku punya imaginary friends sampai mungkin pas udah SMA masih, tapi kan udah mulai gede, udah punya teman beneran gitu udah bisa curhat, udah mulai ngerti gitu ya, udah mulai lama-lama kok kayaknya bias gitu. Nah, yang aku sadari adalah imaginary friends itu adalah aku yang sekarang. Iya. Wow, jadi kayak tanpa aku sadari, maksudnya kayak wah, ada sih hal-hal yang belum terjadi. Itu kayak berarti kayak ideal self ya. Maksudnya kamu merasa itu sesuatu yang kayak mungkin kayak dulu waktu kecil kayak itu cuma angan-angan doang gitu, karena banyak nggak boleh ini, nggak boleh main ini, belajar ini, wah gitu, mungkin keripres kali ya gitu. Jadi aku menciptakan si imaginary character gitu. Dan itu jadi aku yang sekarang gitu, maksudnya main film, kerja di TV. Kerja di TV-nya sih nggak spesifik dulu, tapi lebih ke presenter. Aku yang ngebayangin dulu adalah bentuk wawancara. Interview. Kayak interview gitu, aku ngejawab pertanyaan orang gitu. Gitu Mas, sampai akhirnya ketemu sama itu kan film itu Cahaya dari Timur. Itu tahun berapa ya? 2000-an kalau nggak salah. 2016. So sudah berapa tahun? 4 tambah 4. Sekitar 8 tahun 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Iya. Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya adalah diajakinnya gimana gitu? Ikut casting aku atau? Udah mulai presenter nih. Aku udah mulai presenter, terus aku
adalah satu hari aku ditelepon sama si rumah produksi ini, sama talent koordinatornya, gitu, casting directornya. Nah, yang sebelumnya aku udah pernah ketemu untuk project lain, tapi nggak berhasil, bukan rezeki aku waktu itu. Udahlah. Terus ditelepon, Fir, datang ya gitu. Oh yaudah gitu, datang aja lah. Oke, ini aku mau ada project. Waktu itu PH-nya aku nggak tahu, belum terkenal deh Mas, belum sebesar Visinema sekarang gitu. Waktu itu udah Visinema kan, Visinema, tapi ya belum sebesar ya sekarang, si Angga baru merintis ya mungkin. Banget, baru awal banget bisa itu. dibilang Cahaya dari Timur adalah film pertamanya Visinema gitu. Terus akhirnya aku di casting, aku akui waktu itu mungkin castingnya cuma sebentar baca. Oh iya, tanpa aku tahu ceritanya itu gimana segala macam. Ya udah, akhirnya udah aku selesai pulang. Pas aku baru keluar jalanan Abdul Majid, ditelepon, datang lagi dong. Hah? Ya udah putar balik gitu. Secepat itu. Terus secepat itu akhirnya ini kita mau ada film gini-gini. Gimana Fir? Oke Mas. Jadi gitu langsung ketemu Mas Angga. Jadi gini. Terus aku baru ingat, ini kan Mas Angga yang waktu itu aku interview. Oh sebelumnya gitu. pernah interview Angga. Iya gitu. Terus akhirnya udah proses syuting berjalan. Baru tahu lah ternyata film itu salah satu pendukungnya adalah Glenn Fredly, dan mengangkat masyarakat Maluku, Tulehu pada khususnya gitu ya, orang Tulehu gini-gini segala macam. Aku kayak wow gitu. Aku pernah ke Ambon 2009 untuk liputan Ambon Jazz Plus Festival, dan aku bilang aku kok jatuh cinta banget ya, aku pengen banget balik lagi berkontribusi. Aku syuting Mas. Aneh ya, hidup ini penuh surprise. Parah Mas, parah. Terus dari situ aku punya keluarga baru, orang-orang Tulehu sana yang aku memerankan. Jadi karena ini kan tapi kamu nggak ada darah Maluku? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada Mas, nggak ada. Oh ya? Nggak punya. Aku ngira kamu itu ada. Nggak ada Indonesia Timur, nggak ada Indonesia Timurnya, Timur Tengah mungkin. Tapi gara-gara film itu kamu jadi perempuan akhirnya, Timur ya. Bahkan dinobatkan jadi duta pariwisata Ambon sama Ciko berdua yang ada darah Maluku gitu, nggak ada darah Ambonnya. Tapi itulah akhirnya kami punya identitas baru gitu ya, karena film. Dan filmnya terus dibicarakan. Dapat penghargaan kan kalau salah? Dapat penghargaan film terbaik waktu FFI tahun 2016. Aku lupa ya Mas, antara 2014 sampai 2016, mohon maaf. Kayak 2016. Kita sama-sama udah faktor usia juga. 2016 kayaknya. Tahun udah 2016 gitu ya. Ciko juga menjadi aktor terbaik untuk pertama kalinya gitu. Jadi benar-benar kayak film Cahaya dari Timur Beta Maluku itu kayak momentum buat banyak orang, membuka jalan buat banyak orang. Visinema juga akhirnya jadi berkembang, Mas Angga juga akhirnya sampai sekarang tetap berkarya semuanya. Bahkan Irfan Ramli, Ipang penulis ceritanya Transpirasi juga dapat Piala Citra tahun kemarin. Jadi kayak memang apa ya itu kalau kata Kak Glenn, semua yang berasal dari hati nyampainya ke hati juga. Gitu. Itu sih. Acting, presenter, milih mana? Wah, kalau presenter sih Mas. Lebih ke presenter gitu. Kenapa? Karena proses belajarnya yang aku ngerasa setiap hari, setiap kali aku ketemu orang, narasumber dan sebagainya, setiap hari aku baca berita, itu sesuatu hal yang baru. Dan itu kayak butuh kesigapan setiap waktu gitu loh. Itu kayak proses belajar yang gak pernah berhenti. Dan mesti itu ya, aku itu kagum banget kayak mesti cepet mendapatkan update-nya, dan diprosesnya kan cepet juga kan untuk disampaikan. Bener. Tapi juga kalau film menariknya adalah itu tuh kayak jadi tempat eksplorasi menurut aku, mengeksplor sisi lain, mengeksplor kemampuan yang lain, yang proses belajarnya dapatnya dari presenter itu tadi. Kan udah belajar gini-gini, terus kayak mas buka lagi nih, apalagi gitu. Itu di film menurut eksplorasinya aku. Di film ya. Presenter film, dunia relawan. Kamu juga ini kan, maksudnya di situ juga kan? Iya. Kenapa kamu interest sekali dengan dunia relawan? Ada momen apakah? Ya? Aku tuh aku tuh pada dasarnya emang anaknya rada lumayan cengeng gitu Mas, cengeng banget. Suka main tapi cengeng. Terus aku tuh gampang iba dengan apapun sih gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu empati lebih semuanya lebih peka gitu kayak gampang banget ngerasain kayak aduh
suka memposisikan kayak aduh kalau aku gimana kayak gitu, lebih kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh akhirnya yang membawa aku punya keberanian untuk berbuat lebih buat orang lain gitu, ngerasa kayak gitu. Karena jujur pelajarannya emang aku dapetin tuh pada saat syuting, kayak semua orang bantu-membantu, tolong-menolong, berkontribusi kayak gitu dengan keikhlasan gitu loh Mas. Aku tuh sampai aku malu gitu kayak aku nih nggak berkontribusi apa-apa ya gitu. Maksudnya kayak belajar tapi kok dikekap sendiri ibaratnya gitu ilmunya. Gimana sikapnya nih penuh, gimana caranya sikap ini bisa mengalir gitu, bisa mengalir akhirnya dibagikan gitu. Iya, aku ngerasa kayak gitu gitu di dalam kepalaku dan hatiku tuh ngerasa kayak gitu. Jadi tuh kayak wah gini terus. Oh, aku tahu mungkin salah satu channelingnya adalah dengan tugas-tugas kerelawanan gitu. Momen pertamanya apa? Aku dulu ikut relawan masih nggak? Pertama kali ikut kelas inspirasi di Tanimbar di Maluku. Itu sama bagian. Ini dengan Indonesia Mengejar nggak sih? Iya, salah satu ini turunannya lah gitu. Kelas inspirasi, aku ke Tanimbar, balik lagi ke Maluku, Mas. Aku bayangin tuh. Aku memang sangat kagum dengan resiliensinya orang-orang yang ada di Indonesia Timur gitu. Aku ngerasa mereka adalah, walaupun kayak yang aku temuin anak-anak SD, SMP gitu ya, bahkan lebih kecil lagi, mereka tuh punya semangat belajar yang sangat amat tinggi. Which is aku sangat look up sama orang-orang yang semangat belajar tinggi, punya wawasan yang luas banget. Determinasi, parah, persistensinya, sudut pandangnya luas banget. Sampai aku tuh gini, aku pernah satu hari nongkrong di kayak warung gitu, pengen jajan. Keindahan alamnya itu sih udah. Belum lama ini kan aku ke Labuan Bajo. Aduh, udah cantik banget kan Mas. Sampai nggak bisa ngomong gitu, keindahannya gimana pulang dari. Kayak matching ya, alamnya bagus. Orang-orangnya hatinya luas gitu loh. Itu tuh yang aku kayak ngerasa ini tuh kayaknya bentuk keikhlasan mereka sih kayaknya gitu. Jadi walaupun mereka banyak keterbatasannya dalam artian privilege-nya nggak kayak kita yang tinggal di kota besar Mas gitu, kayak Jakarta apalagi gitu ya. Aku nongkrong di warung nonton berita nih, nonton berita yang disiarin dari Jakarta. Aku ngerasa jauh banget. Aku ngerasa aduh gapnya tuh itu enggak itu bukan tentang aku tinggal di Jakarta cuma lagi di Maluku doang aja bisa berpikir kayak gitu, apalagi mereka yang tinggal di sana ngerasa enggak sama-sama gitu. Akhirnya aku ngerasa ini bagian dari Indonesia juga kok gitu. Dan aku ngerasa jauh lebih nyaman ada di sana. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Mereka benar-benar kayak aku punya keluarga baru gitu, keluarga baru, dan sampai sekarang kami masih bersilaturahmi. Aku baru pulang dari Tulehu bulan Desember kemarin, Januari. Aku main ke sana, ketemu sama keluarganya Sani Tawainela, si tokoh utama di Syahadar Timur. Ketemu udah meninggal tapi kakak Saninya tinggal istrinya aja, Caca Haspa. Itu tuh dari jauh tuh kayak Caca Vira gitu kayak udah kayak orang pulang kampung Mas. Beneran gitu. Jadi aku kayak aduh kayaknya gak mungkin ini ninggalin sesuatu hal yang udah dibuat waktu itu mungkin lewat film tapi gak ada kelanjutannya gitu. Karena menurut aku proses ini harus tetap berjalan. Makanya gimana ya jalannya ya melalui program kerelawanan gitu. Tapi masuknya dari mana ya, dari pendidikan gitu. Walaupun mungkin bukan pendidikan formal, aku sharing pendidikan informal, seenggaknya mereka dapat cerita tentang kehidupan di Jakarta supaya nggak jauh-jauh banget gitu. Di sana itu kayak berlimpah cinta gitu energinya. Mas, ya Allah. Toleransi tuh, kita belajar toleransi harusnya dari sana sih gitu. Bentuk toleransi sesungguhnya tuh harusnya kita banyak belajar ke dalam. Itu makanya banyak orang yang bilang Indonesia kawasan Indonesia terluar, enggak, terdepan. Itu paling depan karena mereka yang ngejagain. Indonesia yang pedal ya mereka ada di bagian dalam, Indonesia bagian timur dan sebagainya gitu. Aku ngerasa kita harus belajar banyak banget toleransi dari mereka, rasa dan koneksi syukur, dengan alamnya ya kan. Parah Mas. Dan menjaga hubungan satu dengan yang lain antar manusianya juga kayak banyak banget deh Mas pelajaran-pelajaran yang aku dapat selama syuting, setelah syuting, selama ikut program kerelawanan, sampai sekarang masih temenan gitu. Jadi banyak pelajarannya, banyak hikmahnya juga.
Iya, iya. Tuh. Dan tadi relasi antar manusia ini juga ada kaitannya dengan kesehatan mental ya. Ini bridgingku bagus ya. Bagus ya. Ya, Host banget Mas belajar Aji ini. presenter ini. Ya kan, relasi antar manusia, kesehatan mental ya kan. Nah, kamu kan juga aku lihat Instagrammu @Safira ya. Iya. Buat teman-teman silahkan follow di Instagramnya kan. Safira UMM. Ya, benar. Kamu sempat bahkan mungkin cukup sering kamu ngomongin tentang kesehatan mental gitu. Nge-like-in akunnya Mas Aji. Makasih Mas gitu. Berisik, maaf ya Mas. Aku malah Love seneng sih. bombardment. Belum lama ini kamu juga ngomongin tentang friendship kan. Iya. Ya, itu kan juga bagian dari mental health. Dan juga kapan juga bicara soal physical shaming kalau nggak Iya, salah ya. iya. Itu gimana? Ada cerita apa tentang hal tersebut? Ada, jadi aku tuh besar tuh deket banget sama yang namanya stereotyping, apalagi ketika memulai profesi sebagai presenter, terus dapet tawaran film apa segala macam. Tapi sejak kecil kamu di Jakarta? Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Oke, berarti SMA Nggak kuliah pernah di keluar. Jakarta. Aku nggak pernah keluar kota, nggak pernah keluar negeri, maksudnya sekolah dan Iya. sebagainya itu nggak pernah. Semuanya di Iya. Jakarta, di rumah yang sama. Oke. Jadi dari kecil tuh selalu dibilang, oh hitam, selalu gitu tuh, deket banget. Oh hitam, kribo, ini itu deket banget tuh kayak gitu-gitu dari kecil. Wah terus. Tapi entah kenapa ya, aku tuh nggak sebetulnya aku tuh nggak pernah menjadikan itu sebagai satu hal yang annoying gitu, nggak pernah. Nggak Karena merasa terganggu gitu ya. Karena kayaknya anak kecil dulu emang celah-celahan Iya, kan, iya. intinya gitu. Iya. Tapi hal itu jadi matters ketika udah mulai kerja. Iya. Gitu. Ketika udah mulai kerja, oh ternyata tone atau skin tone yang berbeda dengan yang udah ada tuh jadi ini ya, bisa jadi isu nih gitu. Oh jenis rambut yang keriting keribu, bisa jadi penghalang nih, quote and quote kayak gitu-gitu Mas gitu. Tapi padahal waktu itu aku pede banget. Aku abis sekolah broadcast course gitu, aku jadi salah satu siswa terbaik lulusannya gitu. Maksudnya kayak aku punya skill nih gitu untuk maju ke industri ini. Ternyata terhalang sama physical appearance ya gitu, yang dianggap berbeda. Kamu merasakan itu? Rasain Mas. Aku tuh padahal tuh di tahun berapa? Kamu udah mulai belasan kan? Belasan mungkin enggak, ya? Mas, enggak. Okay. Di bawah sebelum 2006. Oke. Sebelum 2006. Iya, di tahun-tahun itu mungkin masih tebel banget ya, tebel banget itunya. Iya. Terus kayak adalah aku berjalan gitu kayak beberapa acara-acara besar yang aku udah kayak ibaratnya udah tinggal tanda tangan gitu. Gak jadi. Kenapa? Terus akhirnya aku ketemu sama orang-orang setelah berapa lama gitu ya. Tahu nggak kenapa waktu itu nggak jadi? Kenapa? Karena terlalu hitam. Hahaha. Waktu itu sih udah ketawa Mas. Kayak hahaha gitu, karena serius. Tapi maksudnya oh iya ya gitu. Ternyata tuh banyak hal yang dulunya ketunda sebelum tahun 2006 itu karena itu permasalahannya, bukan maksudnya ya memang belum waktunya juga. Tapi di 2006 aku dapat kesempatan untuk terpilih jadi 10 finalis VJ-Han waktu itu MTV. Mungkin akhirnya itu yang recognition itu yang datangnya dari luar, kan waktu itu MTV masih afiliasinya sama internasional nih, masih di Singapura dan sebagainya. Recognition yang datangnya dari luar akan lebih mudah diterima di sini. Jadi dari 2006 itu baru deh semuanya, oh unik ya, oh ini ya, oh itu ya. Ih kemana aja. Iya, sebelumnya enggak ya. Sorry sekarang udah naik semuanya, kan Mas bercanda. Gak, maksudnya kayaknya ada kesempatan itu ada. Jadi dari dulu tuh aku ngalamin stereotyping, ini terlalu gelap lah kulitnya, rambutnya terlalu keriting lah, bla 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 semuanya gitu. Yang which is semuanya tuh kayak Mas, semua hal yang kita datangnya dari lahir gitu ya, kita membawa itu dari lahir kan sesuatu hal yang nggak bisa kita ubah ya. Bisa sih pakai ya chemical dan sebagainya, tapi kan bukan sesuatu hal yang kepikiran dari awal gitu loh. Maksudnya kayak gitu kan. Karena kan kayaknya dulu belajar tuh belajar untuk tahu pengetahuan umum lah dan sebagainya. Mana ada dulu pelajaran untuk putihin kulit, lurusin rambut, belum kepikiran gitu. Jadi pas udah gede baru kepikiran, oh ini tuh jadi isu ya gitu Mas. Tapi sampai sekarang tahun-tahun segini masih ada isu gitu nggak sih? Untungnya akhirnya kayaknya
orang ya teknologi, kita thanks to technology yang akhirnya akses informasi makin berkembang. Benar. Kita makin lihat bahwa diversity kan jadi sesuatu hal yang seru banget gitu. Perbedaan tuh menarik banget, apalagi physical appearance. Sekarang tuh orang udah mulai kritis bahwa ya gimana sih kalau semuanya sama semua kan bosen juga, apalagi untuk industrinya industri hiburan gitu ya. Emang kita perlu warna dan sebagainya gitu. Dan tapi ada ini juga kan body positivity, ya body kan positivity, ada self love. Nah, akhirnya berkembang ke arah sana dan sebagainya. Dan aku rasa sih sekarang harusnya idealnya sih ya Mas, nggak harus idealnya udah lebih mudah semua orang berekspresi ya maksudnya di core-nya masing-masing gitu ya, tanpa harus merasa harus mengubah sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang sifatnya kodrat gitu loh Mas gitu. Jadi kayak bentuknya kayak gini ya kenapa harus diubah hanya karena permintaan orang lain. Kalaupun mau mengubah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, menurut aku itu aku masih setuju gitu. Kayak karena gitu mungkin ada standar-standar semu yang diciptakan oleh sebagian orang ya kan. Wah itu bagus banget standar semu, bener Mas. Ya kan karena demi kepentingan mereka gitu kan ya kan. Cantik itu harus gini, ganteng harus segini gitu ya. Iya. Karena ada itu menginisiasi aku sama beberapa teman bikin yang namanya cantik itu beragam. Bagus juga ya. Iya. Itu apa? Maksudnya movement atau sebenarnya mau encourage perempuan. Ya memang targetnya memang perempuan sih gitu. Encourage perempuan dari khususnya seluruh Indonesia tentang perempuan tuh nggak lagi tentang cantik loh gitu. Perempuan cantik tuh udah kayak ibaratnya ya perempuan udah pasti cantik. Standar cantik itu ya, standar cantik itu kan kadang perlu kita pertanyakan jadi, kan gitu. Akhirnya perempuan udah pasti cantik, laki-laki udah pasti ganteng. Ibaratnya udah kayak template-nya tuh kayak gitu. Tapi cantiknya cantik yang berdampak. Cantiknya cantik yang bermanfaat, cantiknya juga datang dari hati, cantiknya juga punya misi, punya kebaikan hati kayak gitu-gitu Mas. Jadi akhirnya kita kumpulin deh tuh perempuan-perempuan dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, latar belakang cerita, bahkan akhirnya menginisiasi ada beberapa teman-teman kami juga yang akhirnya mereka bikin movement di kotanya masing-masing kayak gitu. Gitu menarik banget, ada yang bikin bagus banget tuh, cantik itu beragam. Iya, cantik itu beragam gitu. Karena emang semuanya kan tentang keberagaman kan. Iya, karena itu standar cantik itu kan juga perlu dipertanyakan gitu. Karena zaman dulu standar cantiknya itu kayak misal Debbie Gibson. Iya. Tahu Debbie Gibson ya? Pernah dengar namanya Mas. Lawas banget soal referensi. Ya benar. Atau kalau yang cowok New Kids on the Block, tahu ya. Iya. Walaupun aku sebenarnya lebih ke Harry Styles Mas. Iya sih ya. Ya standarnya kayak gitu. Terus kan berubah gitu. Bener. Berubah NSYNC, Backstreet Boys gitu kan. Bener. Terus One kalau Direction. Dulu apa ya perempuan siapa? Setelah Debbie Gibson. Itu jauh banget. Ada siapa lagi ya? Spice Girl. Nah, udah mulai beragam ya, tuh. Kan dia. Sekarang kan berubah lagi standarnya. Sehingga ketika standar ini berubah, justru perlu kita pertanyakan sebenarnya cantik itu beragam itu tadi kan. Nggak bisa dipatok satu hal gitu. Benar. Akhirnya kayak ya udah di dalamnya aja. Yuk apanya nih yang bisa kita Aku pun pernah berada di masa yang insecure gara-gara aku pakai kacamata. Hah, serius Mas? Iya. Padahal itu kayak udah umum banget. Iya, tapi di circle pertemanan gue apalagi waktu dulu remaja ya gitu kayak diceng-cengin gitu kayak pakai kacamata gitu. Oh gitu. Iya, Mas Aji pakai kacamata dari umur berapa? Aku tuh sebenarnya pakai kacamata itu sejak kelas 3 SD. Oh. Udah minus mataku. Oke. Pikiranku juga minus. Nah, waktu itu aku sampai menahan diri untuk tidak pakai kacamata. sampai SMP. Oh gitu. Jadi nambah terus. Cuma terus dudukku di kelas harus di depan gitu. Iya karena pasti karena ngeblur gitu. Iya. Gitu. Oh gitu. Karena insecure karena circle ya pertemanan anak-anak sekolah ya waktu kecil gitu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin masih ngalamin gitu nggak ya? Kayak bentuknya udah mulai kriminal kalau anak sekolah. Iya kan dibully gitu kan. Karena bullyingnya kayak udah iya. sesuatu hal kayaknya aduh aku nggak relate banget lagi dulu waktu kecil paling dimusuhin. Selain physical shaming tadi kan kamu juga tentang friendship dan juga FOMO ya. FOMO. Nah itu kan juga ada kaitan dengan kesehatan mental. Apakah itu juga kamu obrolin gitu? Iya. Jadi aku ngerasa nih Mas seiring bertambahnya usia
Ya. Iya, Kan itu kita keniscayaan Iya, itu ya maksudnya, udah nggak bener bisa. kan? Gitu makanya aku tuh kadang-kadang suka apa orang kayak ngomongin umur enggak, Iya. percaya deh itu tuh suatu hal Udah yang normal. normal. Malah bersyukur. Kalau berhenti umurnya Nah, maksudnya malah ya kan. Ini selesai, memang kita udah nggak ada berjalan, urusannya gitu. Tambah iya. harus Iya. kita normalisasi Iya, bukan iya, diromantisasi. Oke. Iya, iya. Terus aku ngerasa tahun lalu tepatnya 2023 khususnya pas pandemik lah ya. Iya. Aku ngerasa tuh kok waktu cepet banget mas gitu, cepet banget yang terlalu cepat gitu sampai aku ngerasa tidak berhasil memproses semua hal yang terjadi dalam hidup aku gitu. Salah satunya adalah ya kelompok-kelompok pertemanan. Ngerasa kayak kan cepet banget, gitu. Wah kayaknya seru nih temenan sama si A. Wah kayak seru nih untuk ada di komunitas B. Oh kayaknya seru nih ini explore banyak sampai aku kayaknya menghilang ketinggalan diriku tuh ketinggalan gitu karena bingung sendiri gitu. jadi kayak overwhelmed dan Iya. sebagainya gitu. Sampai akhirnya wah kayaknya aku akhirnya di akhir tahun kemarin ngerasa capek. Ngerasa capek, bener-bener capek. Indikasinya adalah ketika aku traveling tahun sebelumnya aku pertama kali solo traveling ke Eropa sendirian mas. Aku ngerasa itu merasa konten sendirian. Aku ngerasa wah ini nih gitu. Oh bener ya ternyata aku lebih banyak mengenal diriku sendiri ketika trip dan sebagainya. Bisa membangun koneksi dan sebagainya gitu sama orang-orang yang baru aku kenal. Nah tahun lalu aku mau coba nih ceritanya. Coba lagi ke Maroko gitu. Aku pergi nih ke Maroko. Solo traveling lagi. Solo traveling lagi. Pergi gini. Kok aku capek ya? Ternyata aku coba membandingkan apa sebenarnya nih yang kenapa waktu itu berbeda. Ini waktunya lebih sedikit tapi kok lebih capek, aku sakit dan sebagainya gitu. Oh emang cuacanya kali lalala. Ternyata kayaknya gitu ya. Aku ingat dulu temanku tuh pernah bilang, lo tuh suka traveling emang karena emang suka explore-nya atau kaburnya, pelarian escape ya. Gitu. Kayaknya kemarin tuh lebih ke escape mas gitu karena aku tahu Maroko tuh salah satu negara yang ada di wishlist aku, tapi aku ngerasa tidak berhasil memproses setiap momennya karena FOMO aja, pindah ke sini, pindah ke situ, urusan yang di Jakarta belum selesai, ada namanya hubungan pertemanan, maksudnya hubungan relasi, relasi pertemanan, pekerjaan dan sebagainya itu ada beberapa hal yang memang terkendala gitu. Ya kita nggak selalu harmonis ya mas sama orang lain saja, gitu. Nah itu aku belum selesai memproses itu, ketemu ini itu dan segala macam sampai akhirnya I think I need to slowing down deh, gitu. Pas di Maroko itu kamu pindah sana pindah sini gitu. Aku tuh pergi hampir ke berapa kota ya mas ya untuk 2 minggu, 7 kota kali. Wow. 7 kota, aku hancur, badanku hancur banget. Itu berarti masing-masing kota cuma 2 hari? Enggak, jadi di kota yang 2 terakhir aku agak lama, ada yang 5 sampai 4 hari gitu. Kayak ada satu kota yang emang 4 hari, ada yang satu kota yang 5 hari gitu. Kayak ini kok aku tuh kayak nggak bisa ngatur itinerary dengan tepat gitu loh. Jadi akhirnya emang sih menyenangkan, tapi aku ngerasa tidak senikmat ketika pertama kali aku lakukan waktu ke Eropa dan sebagainya gitu. Walaupun banyak orang yang bilang, banyak yang reach out, teman-temanku tuh bilang, wah gila berani banget ke Maroko sendiri. Emang aku banyak ketemu orang-orang baru di sana yang surprisingly mereka tuh benar-benar, ayo kita tuh teman saudara apa segala macem gitu, wah siap-siap gitu kayak gitu. Tapi itu karena ternyata escape aja gitu, aku ternyata FOMO aja waktu itu untuk trip. Aku ternyata FOMO untuk ada di siklus pertemanan A atau berelasi sama si B untuk melakukan pekerjaan ini tanpa bener-bener bisa memproses. Akhirnya terus masuk udah mau tahun baru. Aku jujur aku sangat overwhelmed tahun lalu, ngerasain banyak sekali ketakutan, fear, anxiety semuanya sampai nangis kayak gitu-gitu mas. Karena ngerasa kok capek dan pikiranku terus bekerja dan ada rasa yang kayak aku takut nih mau masuk tahun baru gitu, tahun 2024 ini. Akhirnya di akhir dan awal tahun, menjelang awal tahun, aku cuma bilang aku tuh kayaknya harus ngaku deh kalau aku takut gitu. Jadi kayak selama ini kayak sok kuat ini segala macam. No, I'm scared gitu. Aku takut gitu. Dan that's a good point. Iya, beautiful bilang, aku point. takut gitu. Aku takut untuk menuju tahun baru. Aku takut dengan apa yang akan aku alami karena pengalaman di tahun sebelumnya di 2003 yang belum selesai aku proses. Aku takut, tapi aku tahu aku harus menyelesaikan apa yang belum selesai nih gitu. Akhirnya aku mau mulai dengan aku bilang aku mau mulai tahun ini dengan lebih jujur
Jujurnya apa? Jujurnya aku takut. Mengakui takut. Iya, aku takut Mas di awal. Akhirnya ada hal yang memang masih mengganjal di tahun 2023, yaitu meminta maaf dalam artian meminta maaf ke diriku sendiri. Meminta maaf karena FOMO dalam artian tidak membiarkan diriku merasakan emosi yang harusnya aku rasain. Kayak misalnya harusnya marah, aku nggak marah. Harusnya misalnya aku kecewa, aku nggak keluarin rasa kecewanya, kayak gitu. Jadi semuanya ada di awang-awang, disuppress semuanya. Jadi semua kaki itu kayak nggak jejak, udah berpindah lagi ke sana ke sini, traveling setiap bulan gitu, kayak ini escape gitu, ini escape. Aku nggak gitu. Akhirnya aku minta maaf, kayak minta maaf karena tahun lalu tidak men-take care my body dengan lebih baik, dengan tidak men-take care pikiran dan semuanya dengan lebih baik gitu. Aku memulai dengan jujur, aku minta maaf. Ada beberapa orang-orang yang memang aku reach out, aku minta maaf walaupun dia, minta maaf apa? No, I think I need to do that gitu. I have to apologize karena aku bilang ada hal-hal yang mungkin aku nggak tahu cerita antara aku dan beberapa orang ini akan berakhir seperti apa di orang lain dan sebagainya gitu ya. Tapi setidaknya antara aku dan orang-orang itu selesai. Dalam artian selesai nih, aku udah minta maaf. Setelah ini aku lepas tanggung jawabku gitu. Gitu kayak gitu. Jadi itu yang aku lakukan, dan akhirnya dari situ momen kesadaran untuk aku kayaknya mau belajar untuk tidak FOMO lagi gitu. Slowing down. Cumu. Joy of missing out. Jadi kayak nggak apa-apa. Aku nggak temenan, misalnya nggak punya temen dari kelompok apa, nggak apa-apa. nggak ikut pergi heboh-heboh nonton konser, nggak apa-apa. Aku kayak gitu loh Mas, kayak nggak apa-apa. Mulai menyadari kayak Fir nabung, mulai lebih yuk cek kesehatan, lebih kayak gitu. Aku lebih membiarkan semuanya berproses aja gitu, supaya tahun ini benar-benar aku maknai aja. Takut Mas. Bulan puasa, Ramadan, Lebaran. Tentu bicara perihal memaafkan. Buat kamu memaafkan itu apa? Memaafkan tuh buat aku mengakui bahwa kita tuh bukan orang yang selalu benar, selalu kuat dan bisa mengandalkan diri sendiri. Gitu. Karena dengan proses memaafkan itu tuh kita humbling ourselves gitu ya, kita merendahkan hati gitu ya. Bahwa proses kehidupan nih bisa punya masalah, ada friksinya, tapi setiap friksi itu bukan sesuatu hal yang dilewatin begitu aja, tapi diproses. Salah satunya adalah meminta maaf, karena ketika meminta maaf kan ego ya Mas ya, ada rasa ego, malu, gengsi gitu. Itu benar-benar kayak balik lagi ke diri sendiri. Merendahkan hati serendah-rendahnya gitu ya, karena untuk memulai lagi gitu, untuk ngelewatin si kayak ibaratnya perjalanan ada polisi tidur, kan kita nggak mungkin polisi tidur kita putar balik ya Mas, ada polisi tidur gitu kan. Tapi kayak kalau yang jago nyetir pasti ngerem, walaupun emang gak nyaman, gitu. Tapi kan harus dilewatin gitu untuk jalan lagi. Aku sih itu memaknainya. Minta maaf ya. Tapi kalau memaafkan, pernah gak kamu mengalami momen ya memaafkan? Aku tuh jujur masih agak salah satu hal yang masih harus aku pelajari adalah memaafkan apa adanya. Kalau kata bahasa orang Mas yang Aji. pernah menyakiti. Memaafkan, tapi so far masih di mulut doang. Ibaratnya it's okay, dimaafin gitu. Tapi triggernya tuh sering muncul, entah kapan dan sebagainya, kayak dulu gini, kayak gitu. Aku tuh masih berusaha untuk memproses itu gitu. Tapi aku sadar bahwa memaafkan seseorang itu sama kayak memproses diri gitu loh Mas. Karena nggak tahu ya, ini Mas Aji tolong elaborasi Mas ya, gitu. Ini sotoy aja. Kayak memproses diri bahwa kadang tuh mungkin ketika kita belum bisa memaafkan orang, ada hal yang belum bisa kita terima karena standarnya kita samain sama standar kita, gitu. Ekspektasi kita gitu kayak karena waktu itu kan nggak gini-gini, itu mungkin kita nggak memberikan orang lain menjalankan hidupnya membuat kesalahan karena kapasitasnya demikian, karena semuanya tuh kayak it's all about me, standarnya aku
aku kayak gitu. Jadi masih ada rasa keakuan gitu. Tapi once kita berhasil untuk memaafkan, mungkin kayak ibaratnya pipa gitu ya, kesumbatannya tuh bisa kebuka dan alirannya jauh lebih lancar gitu. Mungkin tapi susah, Mas. Yes. Karena ini sebenarnya relate dengan ketakutan ya, karena kita kalau aku nanti memaafkan nanti gimana ya gitu. Kamu tadi juga bicara tentang ketakutan kan. Ketakutan terbesarmu apa sih? Aku tuh ketakutan terbesar, satu, dilupain orang. Aduh, Mas Aji nih. Ketakutan terbesar itu gitu. Rasa dilupain, terus sama yang kedua yang sakit berat gitu. Itu sih, itu ketakutan terbesarku itu. Takut dilupain, takut ya udah sakit itu tadi. Sakit ya, karena kan aku ngelihat beberapa anggota keluarga sakit kritis yang emang sampai akhirnya nggak ada tuh. Kok kayaknya painful sekali gitu, bukan hanya untuk yang sakit tapi untuk keluarga semuanya gitu. Tapi itu kalau secara psikologis ya itu, aku takut ditinggalin. Aku takut dilupain. Iya. Dan pain secara psikologis itu memang sebaiknya tidak diremehkan, karena itu pun juga sebenarnya buat diri kita itu dirasa seperti physical pain gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang kayak alah itu kan cuma pain secara psikologis gitu, kadang gitu kan, ya sebaiknya jangan diremehkan gitu kalau ada orang yang begitu gitu. Nah untuk menyikapi hal itu, menyikapi ketakutan itu, prinsip hidupmu apa sih untuk bisa menjalani terus gitu hidup ini gitu? Aku rutin konsultasi ke profesional sebenarnya, Mas, gitu. Karena aku ngerasa ya itu proses, ternyata seseorang tuh nggak bisa memproses dirinya sendiri ya, gitu. Harus dibantu in order to growing gitu, untuk bertumbuh. Tapi ternyata perjalanannya memang it's very painful gitu. Untuk memproses rasa takutku, emang kayaknya si rasa ketakutanku dilupain, ditinggalin dan sebagainya, itu tuh masih kebawa sampai di ranah-ranah yang lain, kayak di pekerjaan, di pertemanan dan sebagainya gitu. Aku mungkin escape tadi, salah satu coping mechanismku tuh escape tadi, kayak ayo udah nggak apa-apa nggak temenan sama ini, aku temenan sama yang lain aja gitu. Dulu tuh gitu berpikirnya gitu, tapi akhirnya makin kesini aku merasa bahwa kayaknya ada memang orang-orang yang kita harus invest gitu. Maksudnya ada pihak-pihak atau hal-hal yang memang kita harus invest, harus kita nurture. Nah, kemampuan nurturing itu yang aku kayaknya nggak punya gitu loh. Jadi cenderung untuk ya udah lewat aja, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu yang aku lagi berusaha, aku belajar untuk cari tahu, nurturing diri sendiri gitu ya, untuk bisa punya relasi yang lebih baik gitu, tanpa ada ketakutan nanti ditinggal, nanti ini, nanti itu kayak gitu. Karena akhirnya semua orang tuh akan ya kalau nggak ditinggalin ya ninggalin, intinya kan gitu, Mas, gitu. Menerima fakta itu tuh yang masih aku proses terus gitu sampai sekarang. Dan itu menjadi prinsipmu ya, supaya bisa terus menjalani hidup ini ya. Iya, Mas, gitu. Akhirnya memang kita ditinggalin, kalau nggak ditinggalin terus kayak jadi setiap hal, jadi ketakutan itu tetap ada. Tapi aku memaknainya sekarang adalah bahwa setiap orang yang ketemu sama kita atau berhubungan sama kita itu semua ada masanya, ada waktunya. Dan pasti ada alasan kenapa dipertemukan. Pelajarannya pasti ada. Pasti kayak gitu. Jadi hubungan kepada siapapun, termasuk pekerjaan, hubungan profesional, hubungan pertemanan dan semuanya. Jadi ya itu mungkin ya, Mas, supaya mungkin menjaga untuk, kalau kan akhirnya aku kan kemana-mana tuh kayak berusaha mengkontrol, jangan lupain gue. Akhirnya menjadi people pleaser dan sebagainya gitu. Tapi dengan menyadari itu bahwa setiap orang punya alasan ada di hidup kita, jadi kayak ya udah membuat semuanya lebih meaningful. Setiap ketemu orang aku berusaha, bukannya berusaha dalam artian to fake it, enggak, tapi berusaha untuk kayak
oh misalnya kayak emang aku waktunya untuk ngedenger, ya aku dengerin, aku merespon seapa adanya seperti kata-kata Mas Aji gitu ya, supaya setiap hal yang terjadi itu ada maknanya dan ada pelajarannya gitu. Jadi rasa takutnya berubah. Ya, menjadi enjoying the present moment ya. Iya, jadi lebih ke pemaknaan kayak gitu. Mungkin itu kali ya Mas, maksudnya proses atau tujuan akhir dari memaafkan itu tadi gitu. Kayaknya sih. Terima kasih banget ya. Apa yang kamu ceritakan, kan? banyak pelajaran yang aku dapatkan. Dan ini terakhir. Jadi di Pulinan Selaras ini ada segmen apa Mas namanya? Strangers Support Strangers, ya kan? Nah, ada surat. Ada surat, oke. Dari narasumber atau teman ngobrol Pulinan Selaras sebelumnya, bukan sebelum episodenya, tapi bukan secara episodenya, tapi secara produksinya gitu. Dan kamu nggak tahu ini surat dari siapa. Dan nggak ada namanya juga. Nanti kamu juga akan aku mintain tolong untuk nulis bikin surat untuk narasumber atau teman ngobrol episode selanjutnya. Oh my god, bukan nih Mas? Dibuka. Dibaca Mas Iko, dibaca ya. Wow, tulisannya bagus sekali. Bisa kebaca ya? Bisa. Semoga yang nanti next bisa membaca tulisan aku. Okay. Halo, siapapun kamu, apapun yang kamu lakukan, kalaupun berhasil dan sukses, selamat atas keberhasilanmu. Kalau enggak, ya nanti juga ketemu jalannya. Apapun yang kamu lakukan, enggak akan ada yang sia-sia. Tuhan enggak akan pernah lari dari kita semua. Jadi, tetaplah hidup dan bersyukur. Itu cukup. Iya sih. Safira. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji. Wow, amazing. Wah iya lagi, gitu kan? Iya lagi dia semua. Aduh. Makasih ya. Aku yang makasih Mas. Makasih. Aku yang makasih. Aku nervous ini tadi. Aku yang takut. Udah geter-geter. Oh pakai closing ya? Pakai closing. Aku bikin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bermanfaat buat kesehatan mentalmu, membantu menyehatkan mentalmu, membantu memulihkan batinmu ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya.